I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Biar kita tidak terlalu tegang, biar kita tambah semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa membimbing untuk berdoa. Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya coba dicek terlebih dahulu kanan kirinya apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini. Hadir semua? Ya, alhamdulillah. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW. Ayo, siapa yang sudah tahu apa itu dakwah? Ada yang tahu? Baiklah, akan dijelaskan. Dakwah adalah secara bahasa etimologi yaitu memanggil, mengundang atau ajakan. Dakwah juga bisa diartikan sebagai seruan atau ajakan agama Islam untuk disebarkan melalui jalur dakwah. Itu yang dimaksud dengan namanya dakwah. Di dalam pola dakwah Nabi Muhammad SAW ada salah satu tokoh yaitu Mus'ab bin Umair. Siapa yang tahu tentang Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair adalah dai pertama di sejarah Islam. Sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai seorang pemuda yang ganteng dan najis. Namun, sesudah masuk Islam, ia berubah sama sekali. Ia memakai jubah yang usang dan Rasulullah bersabda, "Dahulu saya lihat Mus'ab bin Umair ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari kedua orang tuanya dan juga kemudian meninggalkannya semua demi cintanya kepada Allah dan Rasul-Rasulnya." Suatu hari, Mus'ab dipilih Rasulullah SAW untuk menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah untuk mengajarkan ajaran agama Islam kepada orang-orang Ansor yang telah melakukan baiat di Bukit Aqabah. Di samping itu, ia mengajak orang-orang lain untuk menganut agama Allah serta mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasul sebagai peristiwa besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang poin yang pertama, yaitu tentang langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Lalu kehadiran Nabi jalanan dakwah Islam ini, umat Islam di kota Madinah tidak lagi banyak mendapat dari penduduk Madinah yang muslim. Setelah datang ke Madinah, Nabi Muhammad menentukan prioritas utama dalam rangka membangun masyarakat baru. Adapun prioritasnya adalah yang pertama, membangun masjid di Madinah. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muslimin. Dan yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah.
Selanjutnya yaitu metode dakwah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian di Madinah. Sebelum Nabi ini membangun masjid, ia juga melestarikan dan membangun perekonomian di Madinah, yaitu dengan cara berdagang. Para pengikut Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dengan resiko nyawa dan juga hartanya. Mereka meninggalkan Mekah secara sembunyi-sembunyi dan meninggalkan harta bendanya di Mekah. Akibatnya, mereka datang ke Madinah tidak membawa harta benda. Oleh karena itu, Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Persaudaraan berlandaskan iman, bukan persaudaraan berlandaskan darah. Sehingga kaum Ansor dapat menjamin dan membantu saudaranya kaum Muhajirin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Dia tidur di masjid, makan di masjid, dan dia melakukan kesehariannya terus pulang lagi ke masjid. Terusnya mereka dikenal dengan yaitu orang-orang miskin atau sedang menuntut ilmu dan tinggal di masjid itu. Yang ketiga, bekerja sama dengan kaum Ansor, menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. Yang keempat, Nabi SAW menganjurkan bagi kaum Muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang. Anjuran ini sesuai dengan profesi kaum Muhajirin ketika mereka tinggal di Mekah. Yang kelima, bagi kaum Muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad ini menganjurkan mereka bekerja sebagai seorang petani. Karena di sini untuk menjadi petani agar bisa makan untuk kesehariannya. Setelah itu, karena Madinah dikenal sebagai tanah subur dan memiliki hasil pertanian yang bagus, terutama buah kurma dengan berbagai jenis buah lainnya. Setelah itu, poin yang ketiga yaitu faktor pendukung kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yaitu faktor pendukung kesuksesan Nabi Muhammad di Madinah dapat tergambar dalam khutbah pertama yang diucapkannya di Madinah. Sambil bersandar pada batang pohon kurma yang dijadikan penopang atap masjid, ia berkata, "Barang siapa yang dapat melindungi mukanya dari api neraka sekalipun hanya dengan sebutir kurma, lakukanlah itu. Kalau itu pun tidak ada, maka dengan kata-kata yang baik. Sebab dengan itu, kebaikan itu mendapat balasan 10 kali lipat." Dan dalam khutbahnya yang kedua dikatakannya, "Beribadahlah kamu sekalian yang kamu katakan itu baik." Baik, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan atau yang belum jelas, anak-anak? Gak ada. Baiklah. Sudah sampai di sini, maka perlunya kita untuk belajar tentang pola dakwah Nabi Muhammad ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, dari sekian materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada pertanyaan atau yang belum jelas? Oh, tidak ada. Baiklah.
Bila tidak ada yang ditanyakan, maka kesimpulan atau hikmah yang bisa kita ambil dari kisah pola dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu menumbuhkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong hambanya yang sabar, tabah, dan juga memiliki semangat tinggi dalam berdakwah. Baiklah, jika anak-anak sudah pada paham, ibu guru akan memberikan tugas untuk kalian. Silakan dipelajari ya. Sekian pelajaran pada pagi ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing. Bitches on my line, and you know